sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pelajaran hari ini, kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ketiga. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini, yang pertama yaitu dengan dipandu melalui WA, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu dengan dipandu melalui WA, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Dan tujuan yang ketiga adalah setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Dan yang terakhir yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Anak-anak hebat, padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kita konsumsi setiap hari akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Selain itu, kita akan cukup memiliki energi untuk melakukan aktivitas kita. Akan tetapi, makanan yang kita makan saja itu tidak cukup. Kita perlu berolahraga untuk membuat badan kita sehat dan kuat dalam melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Tumbuhan, selain berkembang biak secara generatif, juga berkembang biak secara vegetatif. Bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Mari anak-anak hebat, kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak dalam tanah. Gambar berikutnya itu nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Gambar berikutnya yaitu pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan yang disebut tunas. Nah, anak-anak sekalian, beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Ayo kita cari tahu. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan, atau dengan kata lain, tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan. Jadi, tanaman baru tersebut tidak tumbuh dari biji, tetapi tanaman baru tersebut berasal dari induknya, bisa dari tunas, umbi, spora, akar tinggal, geragi, dan lain-lain. Sekarang ayo kita amati gambar berikut ini. Wortel. Wortel berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi batang ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Maka tunas tersebut merupakan tumbuhan baru dari wortel. Anak-anak hebat, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan bisa melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu umbi lapis, contohnya pada tumbuhan bawang merah dan bawang putih. Yang kedua, umbi batang bisa melalui pada tumbuhan kentang dan singkong. Kemudian yang ketiga, melalui tunas, contohnya pada pohon pisang dan bambu. Yang berikutnya bisa melalui geragi, contohnya pada tumbuhan rumput teki dan stroberi. Yang berikutnya bisa melalui spora, contohnya pada jenis paku-pakuan, jamur, dan lumut. Kemudian akar tinggal, contohnya jahe, temulawak, dan kunyit. Anak-anak hebat, setelah membaca dan melihat beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, tugas kalian sekarang adalah mari perhatikan lingkungan sekitarmu, sekitar rumah maupun lingkungan sekolah,
Dan catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian, catat hasil pengamatanmu seperti pada kolom berikut ini. Saya kasih contoh, yaitu tanaman pisang yang berkembang biak dengan cara tunas, di mana keterangannya yaitu pohon pisang memiliki anakan yang disebut tunas. Anak-anak hebat, setelah mengamati beberapa tumbuhan yang berada di sekitar kita, maka tugas kalian sekarang adalah tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif, manfaat bagi kehidupan manusia. Tolong anak-anak hebat, sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Memelihara, memanfaatkan setiap tumbuhan di sekitar kita merupakan satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak hebat, waktunya kita membaca sebuah teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah contohnya adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang terdapat di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger yang terdapat di Jawa Timur, dataran tinggi Alas yang terdapat di Aceh, dan dataran tinggi Bone yang terdapat di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kalian menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Anak-anak hebat, setelah membaca bacaan tadi, maka sekarang tugas kalian adalah menentukan ide pokok dari paragraf atau dari teks bacaan yang telah kita baca tadi. Masih ingatkah kalian cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Ibu akan ingatkan, caranya yang pertama adalah ide pokok paragraf bisa terdapat pada awal, akhir, ataupun pada awal dan akhir bacaan. Yang kedua yaitu dengan cara meringkas isi bacaan. Tugas kalian sekarang adalah tuliskan ide pokok dari setiap paragraf dalam bacaan tadi dalam diagram berikut ini. Anak-anak hebat, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan bisa menjadi obat-obatan, bahkan bisa menjadi bahan makanan yang berlimpah dan banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita manusia. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita harus menjaga, merawat, dan menggunakan. Anak-anak hebat, apa yang telah kita pelajari hari ini, ayo kita renungkan bersama-sama. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan, yaitu cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan, atau dengan kata lain tanpa melalui penyerbukan atau pembuahan. Kedua yaitu menentukan ide pokok atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf yang bisa ditentukan atau bisa dilihat dalam satu paragraf, bisa dilihat dari awal paragraf atau akhir paragraf. Anak-anak hebat, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu pesankan, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, agar kita senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan. Jangan lupa berdoa ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.